Sekarang kita memasuki acara inti, yaitu pemaparan sesi pertama dengan judul Asesmen Anak Usia Dini di Masa Pandemi yang akan dibawakan oleh Ibu Dr. Anda Yanina Akmal M.Hum bersama Tante Ika Subekti SPD dan juga teman-teman mahasiswa PG PAUD FIP-UNJ Angkatan 2017. Untuk sesi pertama akan dimoderatori oleh Maula Safira Putri, mahasiswa PG PAUD UNJ. Kepada Kak Maula, dipersilahkan. Terima kasih, Kak Rifda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Maula selaku moderator dari acara seminar online seri 8 pada pagi hari ini. Seperti yang sudah disebutkan di awal, nanti kita akan ada 2 sesi materi. Sebelum kita memulai sesi materi, terdapat beberapa tata tertib mengenai diskusi kita pada pagi hari ini. Yang pertama, peserta wajib menonaktifkan mikrofon saat materi sedang berlangsung. Yang kedua, peserta wajib mengikuti sesi materi dari awal hingga akhir. Yang ketiga, sesi tanya-jawab akan dilakukan setelah kedua sesi materi selesai. Yang keempat, bagi peserta yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan tulis di kolom chat Zoom atau YouTube Live dengan format nama _ Mohon izin, suaranya kok nggak ada ya, Bunda? Ya, maaf. Dimute. Iya. Para peserta, sekarang kita akan masuk ke sesi yang pertama. Berikut adalah CV dari pembicara di sesi pertama. Yang pertama, Ibu Dr. Anda Yanina Akmal M.Hum, nama Dr. Anda Yanina Akmal M.Hum, alamat Jalan Rawamangun Muka, pekerjaan dosen PG PAUD UNJ, email yenina.akmal@yahoo.com, nomor handphone 0812 1223 3414. Selanjutnya, Tante Ika Subekti SPD, nama Ika Subekti SPD, alamat Jalan Rawamangun Muka, pekerjaan educator TTKA Ceria Laboratorium PG PAUD FIP UNJ, email ikasubekti16@gmail.com, nomor handphone 0857 4330 9610. Selanjutnya, kami terdiri dari Indira Nuraini, Maula Safira Putri, Husnur Aziza, Rifda Kusduyana, dan Dea Deswita. Kami adalah mahasiswa PAUD FIP UNJ angkatan tahun 2017. Sesi 1 akan membahas tentang asesmen anak usia dini di masa pandemi. Apa saja asesmen yang tepat digunakan di masa pandemi dan bagaimana cara melakukannya? Langsung saja kepada Ibu Dr. Anda Yanina Akmal M.Hum, Tante Ika Subekti SPD, dan teman-teman mahasiswa dipersilahkan. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga kita semua dalam kondisi sehat walafiat dan berbahagia dan dalam kondisi yang semangat untuk mendengarkan seminar sesi seri ke-8 pada pagi hari ini. Ibu dan Bapak sekalian, sayang ya kita tidak bisa bertatap muka. Kadang-kadang jujur aja saya agak ragu-ragu ini ada orangnya nggak sih gitu ya. Ternyata ada banyak banget ya, ada 307.
Nah, ini mungkin Ibu dan Bapak berarti berada di seluruh Indonesia. Apakah ada di antara audiens ini Bapak-Bapak? Kalau ada, itu sangat menyenangkan sekali karena untuk mendidik anak usia dini tidak harus perempuan, tetapi laki-laki pun perlu berkontribusi untuk mendidik anak usia dini. Karena anak usia dini itu membutuhkan sosok yang lengkap, yaitu ada sosok perempuan, ada sosok juga laki-laki ya untuk mendidik mereka. Oke. Ibu dan Bapak sekalian, kita akan belajar tentang assessment ya Bu ya. Assessment dulu, assessment itu berasal dari bahasa Inggris ya. Tetapi sudah diindonesiakan. Jadi sudah nggak ada lagi menggunakan penilaian, tetapi menggunakan kata assessment karena sudah diindonesiakan. Dan setiap tahun pada di negara kita itu mengadop beberapa bahasa-bahasa asing ya yang sudah tepat untuk kita gunakan untuk menambah kosakata dalam bahasa Indonesia. Dan salah satunya adalah assessment. Assessment adalah yang dibutuhkan oleh anak-anak di dalam masa pencapaian perkembangannya. Tapi sebelumnya, Ibu dan Bapak, tentu saya ingin menyampaikan dulu bahwa anak usia dini adalah anak yang sedang bertumbuh dan berkembang, Bu, Bapak. Oleh karena itu, ketika dia bertumbuh, maka dia bisa diukur. Tingginya, berat badannya, maka bisa diukur, maka bersifat kuantitatif. Tapi ada juga pertumbuhan dan perkembangan. Kalau perkembangan itu tidak bisa kita ukur, tapi kita bisa melihat dari sikap dan perilakunya, ya, implementasi dari kondisi kejiwaannya. Nah, untuk anak usia dini, pertumbuhan dan perkembangan itu harusnya berjalan selaras, serasi, dan harmonis, ya. Jadi kedua-duanya itu harus sejajar. Ketika salah satunya itu drop, ya, maka itu ada masalah. Gitu ya, ada masalah. Nah, kalau kita menemukan masalah itu di awal, itu akan lebih bagus dan lebih cepat untuk memperbaikinya. Gitu ya, Bapak Ibu. Jadi, pertumbuhan dan perkembangan harusnya berjalan sejalan, harmonis, serasi, sehingga anak usia dini kita itu bertumbuh dan berkembang sebagaimana mestinya, ya, secara maksimal. Anak usia dini adalah anak yang sedang betul-betul harus kita perhatikan dengan seksama karena mereka sedang dalam masa emas. Mungkin Ibu dan Bapak sudah mengetahuinya, atau bisa jadi semua masyarakat kita juga belum banyak yang tahu bahwa masa emas, ya, atau golden age itu di kita, ya, kenapa dikatakan masa emas? Karena pada masa itulah masa-masa dasar. Ibaratnya kita membangun rumah, ya, masa usia dini adalah masa menegakkan, membuat dasar-dasar rumah kita itu, sehingga kokoh untuk ke atasnya. Dan berikutnya ke atasnya pada masa remaja, pada masa dewasa, itu adalah efek ketika dia mendapatkan pendidikan dan pengasuhan yang baik pada masa emas. Termasuk di sini adalah bagaimana mereka mendapatkan kesehatan yang baik. Nah, kesehatan yang baik dasarnya adalah gizi yang baik. Gitu ya. Jadi semua berurutan. Jadi ketika gizinya bagus, maka badannya sehat, maka dia bisa belajar dengan baik. Dia belajar dengan semangat. Lalu apa tugas kita sebagai pendidik? Kita menerima mereka di sekolah kita dengan penuh kegembiraan, penuh kasih sayang, karena pendekatan kita ketika kita mengajar haruslah pendekatan kasih sayang, bukan pendekatan-pendekatan yang lain. Karena kita tidak pernah tahu apa yang terjadi pada anak-anak ini ketika pagi harinya atau malam harinya. Oleh karena itulah kita siap dengan memeluk mereka, menghargai mereka, dan memuji mereka. Itu yang harus kita lakukan sekali, sehingga anak-anak kita ketika masuk di dalam kelas sudah mendapatkan suasana yang happy, gembira. Nah, kalau anak-anak sudah mendapatkan suasana yang happy dan gembira, maka tugas kita sebagai guru sudah 50% selesai.
tinggal menjalankan kegiatan pembelajaran pada hari itu. Insya Allah semuanya akan berjalan dengan baik. Nah, ketika kita sudah memberikan gizi yang baik, kesehatan yang baik, maka dia siap untuk belajar. Nah, ketika dia belajar, ya baik itu di rumah maupun di sekolah, ya maka dia harus mendapatkan kontrol yang baik, gitu ya. Nah, salah satu kontrolnya itu adalah dengan menggunakan assessment, gitu ya. Nah, assessment itu diberikan di sekolah, tapi juga untuk masa pandemi ini, assessment hendaknya juga dilakukan oleh orang tua di rumah. Jadi harus ada sinergitas antara guru dengan orang tua. Ya, kembali saya ingatkan bahwa pendidik utama anak usia dini adalah orang tua, Bu. Ya, orang tua. Kita di lembaga PAUD itu meneruskan apa yang dilakukan oleh orang tua di rumah. Jadi tidak benar kalau sekolah yang selalu disalahkan ketika ada anak yang nakal dan sebagainya. Lalu bagaimana posisi orang tua dan posisi orang tua di rumah? Karena mereka lah pendidik utama dan pertama, dan kita membantu meneruskannya di sekolah. Nah, kontrol itu salah satunya adalah menggunakan assessment. Apa itu assessment? Assessment menurut Lennert adalah memahami assessment sebagai suatu program pengumpulan informasi tentang seorang anak yang akan digunakan untuk membuat pertimbangan keputusan. Lalu menurut Bonnie Campbell, assessment sebagai proses pengumpulan dokumentasi perkembangan pertumbuhan anak. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa yang dimaksud dengan assessment adalah upaya yang dilakukan oleh seorang guru, ya, yang dilakukan oleh seorang guru atau tutor PAUD untuk menentukan tingkat pencapaian dan perkembangan seorang anak melalui sebuah proses. Ya Bu ya, melalui sebuah proses pengumpulan dan pengolahan informasi secara komprehensif. Di sini saya agak menekankan proses, karena pendidikan itu bertumpu kepada proses. Sekali lagi, pendidikan tidak melihat kepada hasil hendaknya, tetapi melihat kepada proses. Kenapa proses? Karena proses itu step demi step atau tahap demi tahap harus diselesaikan dengan baik dan benar. Misalnya ibaratnya kita naik tangga 1 harus kuat, baru naik tangga ke atas lagi harus kuat begitu. Kalau kita melihat kepada hasil, ya maka bisa jadi hasilnya itu tidak dijalankan melalui proses yang benar. Maka muncullah orang-orang yang amoral, ya, yang korupsi, yang pendidikan harus kita kembalikan kepada hal-hal yang benar, gitu ya, supaya generasi demi generasi akan berjalan lebih bagus dan lebih bagus lagi. Oke, inilah assessment. Jadi assessment upaya yang dilakukan oleh seorang guru atau tutor untuk melihat perkembangan atau tingkat pencapaian yang telah dilakukan oleh muridnya atau peserta didiknya. Oke, lanjut. Silakan lanjut. Ya, apa tujuan assessment itu? Yang pertama adalah untuk penyaringan atau penyeleksian atau screening, ya, dengan yang kita bisa menyeleksi mana yang sudah muncul, mana yang belum muncul dan sebagainya. Lalu yang kedua adalah menggambarkan berbagai jenis keterampilan yang terarah. Gitu ya. Lalu yang ketiga, penyusunan pengembangan program pembelajaran yang tepat dan sesuai. Dengan hasil assessment, kita bisa membuat evaluasi mana nih yang bisa kita perbaiki untuk semester berikutnya. Mana pada kegiatan-kegiatan mana yang kita teruskan, pada kegiatan-kegiatan mana atau media mana yang perlu kita perbaiki. Itu saatnya untuk memperbaiki
memperbaiki dari satu semester ke semester berikutnya. Selanjutnya adalah membuat keputusan tentang penempatan atau mapping, ya, untuk menempatkan anak dalam posisi yang semana, gitu ya. Apakah anak-anak ini pada kategori anak yang bisa muncul, belum muncul, muncul sesuai harapan dan sebagainya, itu, atau anak-anak yang kuat dalam sosial emosionalnya, atau yang kuat dalam motoriknya dan sebagainya, itu bisa kita lihat bersama. Habis itu untuk monitoring, untuk melihat sejauh mana kegiatan pembelajaran yang sudah kita lakukan, sudah berjalan dengan baik belum, sesuai dengan aturannya belum, sesuai dengan konsep TAUT yang harus dijalankan belum, sesuai dengan konten yang harus dijalankan dengan apa belum. Karena seperti kita ketahui sebagai dalam pendidikan anak usia dini kan ada 5 aspek, ya, tambah 1 lagi 6 aspek, yaitu kognitif, sosial emosional atau SOSEM, bahasa, moral agama, motorik, lalu kita tambah dengan seni. Nah, kelima aspek atau keenam aspek ini harus berkembang sejalan. Tetapi tentu tidak semuanya akan berkembang pada saat yang sama. Nah, di sini dibutuhkan kesabaran dari seorang guru untuk mengaksesnya, ya. Jadi nanti akan terlihat ada asesmen untuk individu, ada asesmen untuk kelas dan sebagainya. Lanjut. Ini ada tujuan asesmen untuk guru dan orang tua, ya, untuk anak dulu. Anak ketika dia mendapatkan asesmen, maka anak mendapatkan apa yang tepat. Kegiatan pembelajaran yang tepat, media yang tepat, dan sebagainya yang tepat sesuai dengan kebutuhannya, ya. Kita jangan lupa selalu kita mengingat kepada yang disebut dengan DAP, ya, developmentally appropriate practice. Artinya kita mengajar sesuai dengan kebutuhan anak di usia yang berapa, sehingga media yang apa yang paling tepat, pola bermain yang seperti apa, mode bermain seperti apa, atau kegiatan bermain seperti apa, yang mana nih akan kita tonjolkan, itu betul-betul disesuaikan dengan usia. Oleh karena itu, seorang guru TK itu harus paham, ya, dengan tahapan perkembangan, ya, usia berapa nih yang saya hadapi. Tentu ada pertanyaan, boleh nggak sih bermain, ya, dalam satu mainan untuk kelas TKA dengan TKB itu sama, boleh, tetapi tingkat kesulitannya yang bisa kita bedakan. Itu untuk anak mendapatkan kegiatan yang sebagaimana yang harus dia terima. Lalu untuk orang tua itu membantu orang tua merencanakan kegiatan harian anak, ya, memastikan kegiatan main yang dilakukan bersama orang tua dapat mendukung pencapaian perkembangan anak sesuai usianya. Oleh karena itu di rumah, kalau kita masih memiliki anak usia dini, mau tidak mau, suka tidak suka, maka seorang ibu atau seorang bapak harus mau menjadi guru taman kanak-kanak di rumah atau guru PAUD di rumah, gitu ya. Harus ada waktu. Sesibuk-sibuk kita harus punya waktu untuk bermain dengan anak, apalagi di masa pandemi, ya. Dia dengan siapa dia bermain? Ya, teman tidak ada, ya. Akhirnya dia akan bermain dengan orang tua, ya. Kalau dengan kakeknya kan nggak mungkin, ya, kakeknya udah bengek-bengek, gitu ya. Nah, tentu dengan orang tuanya atau dengan kakaknya, ya. Yang penting dia bermain dan bermain. Karena dengan bermain, anak-anak bisa menstimulasi semua aspek perkembangan yang harus dikembangkan. Oke. Melakukan analisis terhadap capaian perkembangan, lalu ada juga nih, ini masuk yang sebenarnya ini wilayah guru, ya, untuk melindungi guru dari jeratan hukum. Ini mungkin yang belum banyak yang mengetahui bahwa dengan adanya Undang-Undang Perlindungan Anak 2014, maka salah satu pasalnya mengatakan bahwa orang dewasa yang ada di sekitar anak berkewajiban untuk melindungi anak. Nah,
kalau ada terjadi sesuatu di dalam kelas kita, ya tidak kita, bukan kita yang mengarahkan, tapi anak dengan anak yang bertengkar, dorong-mendorong, dan sebagainya, lalu terjatuh salah satunya, itu ya, mungkin ada anak yang sedikit nakal, dan dia kebiasaan mendorong, jatuh, dan terjadi sesuatu yang di luar dugaan kita, jatuh kena kepala belakang misalnya, ya, sesuatu yang tidak kita inginkan, gitu ya. Lalu, apakah orang tua yang bisa menuntut? Bisa. Karena kita ada di situ, gitu ya. Tetapi kalau kita membuat dengan rajin assessment, kita membuat salah satunya adalah dengan anecdotal record, ya. Kita uraikan semua kegiatan yang ada ketika bermain, anak ada yang jatuh dan sebagainya, maka ini menjadi catatan. Atau kita membuat catatan checklist perkembangan, ya. Memang anak ini psikomotoriknya bergerak terus nih, gitu ya, ada catatannya. Nah, itu akan membuat catatan buat kita sebagai tindakan preventif. Saya selalu mengatakan kepada mahasiswa, bikinlah, rajinlah bikin assessment untuk tindakan preventif, ya, sehingga kita terhindar dari jeratan hukum, gitu ya. Walaupun MK sudah mengatakan ada perlindungan untuk guru dalam kelas, tetapi tidak ada salahnya, karena bisa saja dari segala macam sudut atau hukum kita berubah, bisa saja. Oleh karena itu, untuk dokumentasi, menjaga-jaga, untuk preventif, maka sebaiknya para guru rajin-rajin membuat assessment, gitu ya. Lalu untuk orang tua, ya, untuk guru, untuk memfasilitasi kegiatan pembelajaran sehingga pembelajaran berjalan sebagaimana mestinya yang sudah direncanakan dari awal, ya, sesuai dengan tema, ya, mulai dari setahun, 6 bulan, sebulan, ya, seminggu, langsung harian, ya, betul-betul sesuai dengan apa yang sudah direncanakan, ya. Lalu yang kedua, mendampingi saat pembelajaran. Pada waktu anak berkegiatan, maka tugas kita adalah mendampingi. Sebaiknya Bapak dan Ibu itu rajin-rajinlah membawa kepean, ya, tulisan kecil gitu ya, kertas kecil. Nah, di situ kita bisa membuat catatan-catatan sederhana, karena memori kita sebagai guru atau sebagai manusia itu terbatas. Oleh karena itu sebaiknya selalu ada buku kecil yang kita pegang ketika dalam kegiatan pembelajaran dalam kelas. Ya, dan buku itu sudah kita bikin formatnya, ya, seperti checklist misalnya, yang sederhana aja, gitu ya, dengan namanya, dan itu di belakangnya selalu harus ada keterangan, sehingga kalau ada apa-apa itu bisa kita melihat lagi, karena yang sebenarnya akan kita bikin setelah selesai pembelajaran. Dan sekali lagi memori kita itu terbatas, Bapak Ibu. Jadi sebaiknya ada catatan kepean, ya, yang dipegang oleh seorang guru di dalam kelas untuk memantau berjalannya kegiatan pembelajaran itu. Ya, sambil kita mendampingi, sambil kita tulis, ya, kita coret-coret, gitu ya. Lalu memotivasi dan memberikan dukungan saat pembelajaran, ya. Memotivasi, dukungan saat pembelajaran itu adalah tugas guru, gitu ya, Bapak Ibu yang menjadi guru. Kita tentu dengan bersemangat kita mendokumentasikan, ya, semua kegiatan pembelajaran. Sebuah sekolah yang bagus itu adalah sekolah yang rajin membuat dokumentasi, gitu ya. Jadi sambil kita membawa kepean tadi, kita juga membawa HP, kan, ya. Apakah kita mau kepeannya di HP atau kita membawa merekam videonya di HP, boleh aja, ya, itu akan menjadi dokumentasi kita pribadi, ya. Nah, dengan demikian ketika sudah selesai pembelajaran kita bisa membuat yang sebenarnya, gitu ya, karena memori kita terbatas. Oke, lanjut. Apa fungsi assessment? Kita lihat fungsi assessment, ya. Assessment itu berfungsi sebagai alat pengumpul data. Assessment berfungsi untuk mendeteksi dan mengelola temuan data. Sebenarnya bagus sekali, Bu, Bapak, kalau assessment ini dilanjutkan dengan PTK, penelitian tindakan kelas.
Kalau ini menjadi budaya dari atau kebiasaan ya dari Bapak Ibu guru, bagus sekali. Karena kita sudah punya data, tinggal kita buat penelitian tindakan kelas. Gitu ya, dengan demikian kita bisa mengetahui secara valid ya, di mana kelemahan, kalau kita bermain apa yang pas, berapa jam permainan itu, media apa yang pas untuk bermain, dan sebagainya. Gitu ya. Lalu fungsi asesmen selanjutnya adalah sebagai alat ukur perkembangan dan pembelajaran berdasarkan semua data yang dikumpulkan. Gitu ya. Jadi data itu kita kumpulkan melalui informasi, melalui dokumentasi, bahkan di awal itu melalui cerita ya, itu sudah menjadi berfungsi atau menjadi bahan kita untuk membuat assessment. Ya, dan terakhir sebagai laporan ya, laporan perkembangan sejauh mana pencapaian atau tingkat pencapaian dan perkembangan anak didik kita. Oke, lanjut. Apa penggunaan hasil assessment itu untuk apa saja? Yang pertama adalah untuk merencanakan pembelajaran. Jadi ketika kita membuat rencana pembelajaran untuk semester berikut atau tahun berikutnya, maka hasil assessment yang sebelumnya bisa menjadi acuan kita untuk membuat yang lebih bagus ya. Apakah kita dari sisi medianya atau dari sisi jam waktunya atau pendekatannya atau kolaborasi berbagai model pembelajaran. Ini pakai model apa ya? Model sentra, model kelompok. Yang mana yang tepat ya? Nah, di situ bisa kita rencanakan ketika kita memiliki data dari assessment yang dilakukan sebelumnya. Yang kedua, untuk laporan perkembangan anak satu demi satu, ya bisa kita buat laporan perkembangannya, bagaimana si kognitif anak itu, bagaimana bahasa, perkembangan bahasanya, bagaimana dia menyimak, bagaimana kosakatanya, bagaimana artikulasinya, itu bisa di dalam bahasa. Lalu bagaimana sosial emosionalnya, bagaimana dia berinteraksi gitu ya. Bagaimana dia bersikap kepada yang lebih tua, bagaimana bersikap kepada yang lebih muda, bagaimana tingkah lakunya, apakah dia mengucapkan salam, apakah dia mengucapkan terima kasih, dan sebagainya. Itu menjadi laporan perkembangan. Lalu yang terakhir untuk mengevaluasi program pembelajaran berikutnya. Dari apa yang kita lakukan pada tahun ini bisa untuk memperbaiki di tahun yang akan datang. Sehingga kualitas pembelajaran di lembaga kita tahun demi tahun akan lebih bagus. Lanjut. Nah, proses assessment ya mulai beragam ya. Beragam pre-assessment mulai dari awal masuk sekolah sampai menyelesaikan sekolah ada. Ya, ini tergantung lah Bu ya. Proses assessment, model assessment ya, itu akan tergantung betul kepada lembaga-lembaga sekolah. Ya, saya selalu menyarankan kepala sekolah itu, ayolah buat sendiri sesuai dengan visi dan misi. Jangan sama antara satu sekolah dengan sekolah yang lain. Bisa saja visinya sama, tapi misinya seharusnya berbeda. Ya, kegiatan pembelajarannya bisa saja berbeda, gitu ya. Jadi nggak perlu harus sama, semua TK sama, semuanya ya. Makanya ada riset ya bahwa anak TK Indonesia itu menggambar dari Aceh sampai Papua gambarannya sama ya. Apa itu gambarannya? Menggambarnya ada gunung, ada laut, gitu kan? Ada sawah gitu. Nah, ini kan suatu yang ini hasil temuan penelitian. Nah, ini kan membuat kita harus berbenah ya. Udah nggak boleh lagi seperti ini ya, karena masa anak yang di darat bisa melihat yang di gunung dan sebagainya gitu ya. Jadi biasakanlah anak menggambar dengan apa yang dia lihat pada saat itu, tidak harus sesuatu yang diberikan atau disampaikan oleh
kita para guru. Oleh karena itulah kita para guru yang harus mengupgrade diri ya. Jangan sama lagi. Kita dulu belajarnya seperti ini, ya kepada anak harus disesuaikan. Karena di dalam agama Islam itu dikatakan, ajarlah anakmu sesuai dengan zamannya. Gitu ya. Jadi tidak boleh lagi seperti yang dulu. Kita sesuaikan dengan kondisi yang ada sekarang. Oke ya. Yang kedua adalah asesmen itu terus-menerus dilakukan ya, dilakukan itu ada model seperti itu. Ya, ada juga asesmen pada akhir periode sebagai laporan secara umum pada akhir periode untuk mengevaluasi kemajuan dan pencapaian anak. Jadi sekali lagi pada umumnya sama dari awal sampai akhir masuk itu ada proses assessment dilakukan, tetapi bagaimana teknisnya itu akan tergantung kepada masing-masing sekolah. Gitu ya. Ada juga yang melakukan assessment pada akhir tahun sekolah, laporan kemajuan secara lengkap di akhir tahun sekolah. Ya, bisa jadi setelah ada puncak tema ya, baru melakukan assessment akhir untuk sebagai laporan kepada orang tua murid dan sebagainya. Gitu ya. Nah, proses assessment. Tapi saya menyarankan jangan terlalu lama, jangan terlalu jauh. Ya, bagaimana kita bisa memperbaiki kalau hasil assessment yang dilakukan oleh guru itu diterima oleh orang tua murid itu terlalu jauh waktunya. Ya, akan sangat bagus kalau hanya seminggu sekali ya, lalu dibuat melalui portofolio yang diberikan kepada orang tua murid, dan nanti orang tua murid akan melihatnya ya satu demi satu apa itu portofolionya, nanti akan dijabarkan. Baik, lanjut. Apa tindak lanjut dari hasil assessment? Yang pertama adalah peningkatan pencapaian perkembangan. Jadi kita sudah bisa melihat sesuai dengan tahapan perkembangan, anak ini sudah mencapai pada tahap mana, dan apakah sudah sesuai dengan usianya. Oleh karena itu, kembali lagi, saya sarankan ibu, bapak, cobalah rajin membaca psikologi perkembangan, tahapan perkembangan, karena itu dasarnya. Ya, lalu kita melihat kepada 6 aspek yang harus berkembang, menjadi konten di dalam perkembangan anak. Ya, sekali lagi kognitifnya bagaimana, ya, sosial emosional bagaimana, bahasanya bagaimana berkembangnya, moral agamanya bagaimana, motoriknya bagaimana. Nah, itu harus kita lakukan dalam kegiatan pembelajaran kita dan kita lihat, kita pantau, gitu ya. Lalu perbaikan program dan proses pembelajaran, sarana dan prasarana sudah aspek lainnya. Itu juga bisa dilakukan setelah adanya assessment, dari hasil assessment. Yang ketiga, program partisipasi orang tua. Ini penting ibu, bapak. Seperti di awal tadi saya katakan bahwa anak itu, sekali lagi, anak itu adalah tanggung jawab orang tua. Karena orang tualah sebagai pendidik pertama dan utama. Bukan guru, sekali lagi, bukan guru. Wilayah kita, domain kita hanya di sekolah, hanya di lembaga kita. Dan berjalan berapa jam? Hanya 3 jam. 21 jam ada di mana? Di orang tua. Oleh karena itu tanggung jawab orang tua harus kita minta. Nah, tapi untuk agar supaya berjalan dengan baik, karena bisa jadi ada orang tua yang mau belajar, ada orang tua yang belum mau belajar, maka kita buka program partisipasi orang tua, parenting program. Tolong biasakan di lembaga ibu dibuatlah parenting program atau sekolah ibu ya sekarang namanya, itu supaya orang tua itu tahu. Dan yang kedua, yang paling penting nih, supaya ada sinergitas apa yang kita lakukan di sekolah dengan apa yang akan dilakukan orang tua di rumah. Misalnya di sekolah kita terbiasa mengatakan pada murid-murid kita atau peserta didik kita, ayo bereskan mainannya,
Ya, kalau udah selesai, bereskan mainannya. Ayo. Tetapi di rumah, orang tua tidak membiasakan. Apa yang terjadi? Kebingungan pada anak yang mana nih? Akhirnya galau anak-anak kita tidak mendapatkan konsep yang benar. Nah, inilah gunanya sinergitas antara orang tua dengan guru. Jadi program apapun yang ada di sekolah harusnya diketahui. Bahkan sebaiknya melibatkan program-program di sekolah sebaiknya melibatkan orang tua. Tidak ada salahnya loh kalau melibatkan orang tua sekali sebulan bergantian. Ya, jatuhnya nanti sekali sebulan. Ya, setiap hari atau 2 hari sekali. Itu orang tuanya berbeda-beda nih. Ya, misalnya setiap hari Kamis, ya program parenting itu orang tua yang datang menjadi guru di dalam kelas. Ada saya lihat beberapa sekolah yang bagus, ya orang tuanya dokter, maka dia mengajarkan tentang kesehatan, tentang PHBS kepada murid-muridnya semua. Ya, nanti apa dampaknya? Anak yang ikut anaknya dari orang tua tersebut menjadi guru bangga sekali. Gitu. Tapi ada juga yang mengatakan, Mama ngapain sih di sini? Gitu ya. Nah, itu ceplosan-ceplosan yang sangat lugu dari anak, tetapi pada umumnya anak-anak itu bangga. Kalau ada bapaknya, ibunya di dalam ruangan itu. Nanti dia bilang, nanti besok Jumat depan atau Kamis depan, bapak saya loh yang mau ngajar di sini. Bapak saya kan polisi. Bapak saya hebat. Nah, gitu ya. Itu jadi membuat kebanggaan dari seorang anak ketika dia belajar. Kamu takut nggak sih sama bapak polisi? Bapak saya polisi loh. Gitu ya. Nah, itu yang terjadi. Nah, itu program partisipasi orang tua sangat penting. Ya, jadi libatkan selalu orang tua di dalam program kegiatan pembelajaran kita supaya sinergi. Lalu hasil assessment atau tindak lanjut dari hasil assessment itu bisa menjadi rujukan ahli, rujukan untuk para ahli. Ya, ini berkaitan dengan berkebutuhan khusus. Ini adalah laporan awal ya, laporan awal pertama untuk memberitahukan kepada orang tua bahwa terjadi sesuatu pada anaknya, misalnya konsentrasinya, ya tidak anaknya yang kurang bisa fokus, anak yang selalu bergerak, ya tentu saya tidak mau mengatakan hiperaktif dan sebagainya, tetapi ada saja anak-anak yang bermasalah. Nah, ini assessment menjadi acuan awal ya untuk orang tuanya supaya orang tuanya tahu nih apa yang terjadi pada anaknya hari demi hari ketika dia mengikuti pembelajaran. Dan bukan tidak mungkin menjadi rujukan kepada ahli selanjutnya, misalnya dibawa ke psikolog dan sebagainya. Gitu ya. Lanjut. Nah, ini ada jenis-jenis assessment. Kita melihat semuanya, sebenarnya assessment itu terbagi dua aja ya. Semuanya itu sebenarnya observasi. Assessment itu sebenarnya semua observasi. Ya, tetapi di dalam observasi bagaimana cara membuatnya itu yang berbeda. Tapi sebenarnya semua observasi, bahkan portofolio itu adalah hasil dari observasi. Apa itu observasi? Observasi itu pengamatan. Kita bisa mengamati, setelah mengamati kita bisa mencatat, ya setelah habis itu kita bisa mendokumentasikan dengan membuat foto dan sebagainya. Habis itu kita bisa membuat formatnya. Ya, itu jadi semuanya adalah assessment ini sebenarnya semua observasi, tetapi laporannya, kegiatan laporan assessment itu atau format di dalamnya itu yang agak berbeda-beda. Kita lihat observasi. Yang pertama kita lihat catatan anekdot. Ya, saya tidak akan terlalu mendalam, nanti akan dibantu oleh Tante Ika dan mahasiswa ya. Lalu apa itu catatan anekdot? Catatan anekdot adalah catatan yang paling ringan ya Bu. Yang paling ringan yang dilakukan oleh seorang guru TK ya untuk mencatat apa yang terjadi pada kegiatan pembelajaran itu. Gitu ya. Pada kegiatan pembelajaran itu apa yang terjadi. Nah, kita catat.
Tetapi sebenarnya dalam membuat catatan anekdot itu harus ada dasarnya. Apa dasarnya? Dasarnya ya checklist, gitu ya. Dasarnya checklist. Dengan checklist kita bisa dengan cara cepat untuk melihat ya, membuat mapping dari tingkat pencapaian anak ya di dalam 5 kemampuan yang harus berkembang itu, gitu ya. Itu catatan anekdot. Jadi yang paling paling sederhana ya catatan anekdot. Yang paling sederhana sekali sebenarnya observasi. Tadi saya sudah mengatakan bahwa sebenarnya semua itu observasi, gitu ya. Tetapi ada cara untuk mencatatnya itu yang berbeda, maka disebut dengan catatan istilah-istilah yang berbeda. Oke, catatan anekdot. Yang kedua adalah running record. Ya, apa itu running record? Running record adalah catatan perilaku anak yang lebih detail daripada catatan anekdot. Kalau anekdot itu hanya sekilas ya, oh anak ini sudah sudah bisa melakukan ini, oh sudah bisa mengucapkan angka, mengenal huruf, gitu ya, secara selintas. Nah, kalau running record itu lebih rinci, lebih detail, ya, sedikit lebih rinci dan sedikit lebih detail, gitu ya. Misalnya ada waktunya, gitu kan. Lalu yang ketiga, ya, membuat catatan lengkap tentang aktivitas anak, ya, lebih lengkap lagi. Oke. Yang ketiga adalah specimen record, ya, namanya aja specimen record. Berarti mencatat perilaku anak secara naratif dan deskriptif. Tunggu dulu, naratif, deskriptif untuk hal-hal yang spesifik. Sekali lagi, itu spesimen untuk hal-hal yang spesifik. Ya, spesifik itu bisa ke arah hal-hal yang tidak kita inginkan, tapi bisa juga untuk hal-hal yang di luar dugaan kita. Ya, jadi spesifik. Lalu yang selanjutnya, Mohon maaf, Ibu Yanina, suaranya tidak ada, Ibu. Boleh diaktifkan suaranya? Suaranya termute sepertinya. Ya termute rupanya. Terima kasih, Ibu. Ya, nah, time sampling itu mencatat kegiatan pembelajaran anak untuk hal-hal juga yang spesifik dan ada interval ya. Jadi formatnya itu ada nomor, ada indikator perilaku ya. Baru ada interval waktu. Nah, interval waktu misalnya kita merencanakan 30 menit. Maka per 5 menit kita lihat 5 menit, 10 menit, 15 menit, 20 menit, 25 menit gitu ya. Itu dari satu anak gitu ya. Dan kita adalah sebagai observernya gitu ya. Itu time sampling. Lalu kalau event sampling namanya event sampling. Berarti pada kegiatan-kegiatan tertentu atau terjadi perilaku tertentu pada kegiatan tertentu. Event sampling. Ya, misalnya dalam kegiatan apa yang spesifik, misalnya dalam kegiatan anak kita bawa keluar ya, outdoor. Misalnya kegiatan pembelajaran ke mana itu? Ke kebun binatang, misalnya apa yang terjadi pada mereka di sana, gitu ya. Lalu yang selanjutnya adalah checklist perkembangan. Ini yang paling mudah, Ibu, Bapak, sangat mudah sekali, maka ini bisa menjadi kepean gitu ya, kita pegang, dan sebaiknya itu ada terus di dalam buku kecil kita ya. Itu mengumpulkan informasi tentang minat bermain anak, kemajuan individual, penggunaan alat media tertentu berdasarkan kepada aspek-aspek yang harus kita kembangkan. Sekali lagi, semuanya itu bertumpu kepada 5 aspek yang harus kita kembangkan. Bagaimana kognitifnya, bagaimana bahasanya, bagaimana sosial emosionalnya, bagaimana moral agamanya, bagaimana motoriknya. Itu yang harus kita lihat satu demi satu, gitu ya. Lalu kita lihat juga seni di dalam kegiatan pembelajaran itu. Lalu yang terakhir adalah portofolio.
disebut dengan portofolio berarti seluruh kegiatan, bukan seluruh kegiatan, seluruh hasil karya anak yang dilakukan. Oleh karena itu sebaiknya jangan per bulan ya. Alangkah bagusnya kalau hanya per minggu ya. Dalam seminggu itu anak melakukan apa saja? Melukis kah? Menggambar, membuat apa, manik-manik, tempel dan sebagainya ya. Nah, itu semuanya ada catatan. Apakah dia membuat apa saja, media apa saja, bermain apa saja, itu harus ada catatannya. Nah, hasil karya anak itu kita dokumentasikan, lalu kita tulis di belakangnya. Ya, anak sudah bisa menggambar, akan tetapi warnanya belum pas dengan yang sebenarnya. Misalnya menggambar lautnya warnanya merah gitu ya. Nah, itu harus ada catatan. Nah, catatan ini sebaiknya dengan bahasa yang bisa dimengerti oleh orang tua dan tentunya oleh anak. Ya, gitu. Kalau dimengerti oleh orang tua dan anak, ketika misalnya di akhir pelajaran ya, misalnya hari Jumat atau hari Kamis, itu portofolionya itu diserahkan kepada anak dan pada orang tua, maka Sabtu Minggu itu tugas orang tua kan untuk mengevaluasi apa saja sih yang dilakukan oleh anaknya dalam seminggu sebelumnya. Dengan demikian, kekeliruan kecil atau kesalahan-kesalahan kecil yang dilakukan oleh anaknya bisa cepat terdeteksi. Gitu ya. Ini kelebihannya kalau kita memberikan per minggu, ya, bukan per bulan dan sebagainya. Walaupun memang ada buku buku penghubung, ya, buku penghubung dengan bahasa sederhana yang dimengerti oleh ibu atau bapak dengan anak, membaca bersama-sama. Ayo nak, kita lihat yuk hasil seminggu ini apa aja. Yuk, kamu gambar bagus sekali. Yuk kita lihat yuk. Wah, ada catatan nih dari ibu guru. Ibu guru Dina bilang apa ya? Nih, nih Gendis sudah bisa melukis, tetapi warnanya belum tepat. Karena warna bunga ini harusnya berwarna merah, gitu ya misalnya. Nah, ini harus diterima oleh orang tua maupun muridnya ya, dengan mudah mereka bisa menerima. Sekaligus akan ada interaksi yang baik antara orang tua dengan murid. Bukankah kita sebagai guru juga ikut mendorong, seyuknya kita ikut mendorong terjadinya komunikasi yang efektif antara orang tua dengan anaknya dalam kegiatan di akhir minggunya. Dengan demikian kita bisa berkontribusi di dalam menegakkan pola pengasuhan ya, atau memberikan pola pengasuhan yang baik dan benar kepada generasi-generasi selanjutnya ya, kepada orang tua muda ini, gitu ya. Oke. Lanjut. Nah, Ibu Bapak, di dalam ini tadi saya sudah menjelaskan panjang lebar tentang asesmen secara keseluruhan. Lalu jenis asesmen apa yang paling tepat digunakan pada masa pandemi? Ibu Bapak sekalian, kita memang sedang mengalami dua wabah ya, dua masa atau dua musibah ya. Jadi yang pertama adalah pandemi dan yang kedua jangan lupa endemi. Pandeminya itu COVID-19, endemi itu adalah DBD. Dan itu terjadi di seluruh Indonesia, ya, dan terutama di Pulau Jawa ya kalau untuk DBD, gitu ya, demam berdarah. Dan ini bisa baik COVID-19 maupun DBD bisa juga mengena kepada semuanya, baik orang tua maupun anak-anak. Oleh karena itu kita kita harus bisa menyesuaikan kondisi yang sedang terjadi pada bangsa dan negara kita, tetapi tidak hanya bangsa kita, tetapi bangsa-bangsa lain. Ya, kita terima karena ini adalah wujud cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai umat manusia, ya, dan tentu ada sisi positifnya.
gitu ya. Oleh karena itu, kita sebagai guru di TK maupun di PAUD harus bisa menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Ya, yang paling penting dalam pembelajaran di masa pandemi ini adalah membangkitkan aura belajar. Jadi aura belajar itu harus tetap terbangkitkan ya pada anak-anak kita walaupun dia berada di rumah. Tentu dia sudah sampai kepada keinginan untuk bertemu temannya itu udah sampai ingin banget. Jangankan anak-anak, kita juga pengen ya. Kita kan juga pengen juga mau bertemu dengan teman-teman, bercerita, bersenda gurau. Itu juga yang sedang terjadi pada anak-anak kita. Dia sedang bermain ya dengan teman-temannya. Tetapi apa boleh buat dengan kondisi pandemi ini, maka ada keterbatasan. Oleh karena itu anak-anak tetap harus belajar di rumah. Ya, siapakah yang berperan di sini? Tentu ya yang tugasnya yang lebih adalah orang tua. Orang tua harus dengan sabar menerima kondisi ini, harus dengan ikhlas, harus dengan semangat, harus dengan senang hati, ya karena anak-anak kita di masa pandemi membutuhkan merasakan lebih berat dari apa yang kita rasakan orang dewasa. Mereka sangat berat tapi mereka nggak bisa ngomong, gitu ya. Oleh karena itu kurangilah kegalakan sebagai orang tua, gitu ya. Anak tidak boleh menjadi sasaran amarah, karena kita tidak bisa marah kepada suami misalnya yang kurang memberikan uang belanja, lalu kita marah kepada anak, nggak boleh, ya. Anak adalah anak, ya, yang membutuhkan kasih sayang dari kita. Nah, sebagai guru PAUD, ya di dalam masa pandemi tugas kita adalah memberikan semangat, Bu. Berikan semangat kepada orang tua untuk selalu kegiatan pembelajaran di rumah itu berlangsung. Ya, berlangsung supaya aura, sekali lagi, aura belajar itu ada. Ada juga orang tua yang mengeluarkan anak dari taman kanak-kanak, dia mengikuti homeschooling, ada yang datang gitu ya, tetapi dia lupa bahwa anak itu ketika nanti dia pandemi udah nggak ada, dia mau masuk sekolah, dia kan butuh. Dia nggak bisa langsung plek, tapi dia butuh proses. Semuanya butuh proses. Oleh karena itulah kegiatan pembelajaran walaupun di rumah harus tetap diberikan perhatian yang sungguh-sungguh dari guru. Ya, guru bisa memberikan kegiatan pembelajaran tentu tidak setiap hari seperti yang tatap muka, tetapi bisa diberikan 2 kali dalam seminggu dan sebagainya, ya dengan sangat efektif dan komunikasi, ya lalu ada grup WA dan sebagainya, ya sehingga terpantau terus. Nah, untuk lebih teknisnya nanti akan disampaikan oleh narasumber berikutnya, Ibu Erifa. Ya, lalu bagaimana asesmen apa yang paling tepat digunakan pada masa pandemi itu tergantung, sekali lagi, tergantung kepada lembaga sekolah. Tetapi kami menyarankan tampaknya nih yang paling pas itu adalah checklist, portofolio, lalu anekdota record, hal-hal yang sederhana. Nah, nanti bagaimana teknisnya, lalu pengalamannya akan disampaikan oleh Tante Ika dari TTK Ceria, ya, Tante Ika yang tiap hari itu menghadapi anak-anak yang ada di TTK Ceria, gitu ya. Lalu untuk bagaimana teknisnya lagi nanti dijelaskan, ya, ada videonya dari mahasiswa-mahasiswa kami nih yang sudah sangat bersemangat ya 2 minggu ini ya. Terima kasih ya Rifda, Maula, Husna, Indira ya, sangat bersemangat. Nanti abis ini kita tidur siang dengan lelap ya. Sekarang kita kita bersama-sama menyampaikan yang mudah-mudahan berguna untuk para orang tua, guru-guru PAUD, ya, guru-guru TK di seluruh Indonesia. Semoga dengan kegiatan pembelajaran khususnya asesmen ini, maka bisa membuka wawasan kita sebagai guru tutor PAUD
untuk memilih yang mana yang paling tepat dan bagaimana menggunakannya. Baik, rasanya cukup sampai di sini. Nanti akan dilanjutkan oleh Tante Ika dan mahasiswa kami. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tante Ika. Mohon maaf, Tante Ika. Suaranya belum keluar, Tante. Ya, coba Tante. Sudah, Bu? Iya, sudah. Oke. Oke, jadi saya ulangi ya. Tentang pembelajaran di rumah yang saat ini terjadi karena kita sedang dalam masa pandemi, di sini dijelaskan dalam Surat Edaran Menteri Nomor 4 Tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran COVID-19, menyebutkan bahwa yang pertama di sini, belajar dari rumah memberikan pengalaman pembelajaran yang bermakna tanpa terbebani. Jadi bagaimana caranya kita memberikan pembelajaran yang tetap bermakna, tetapi jangan sampai membebani orang tua. Karena kita tahu orang tua juga memiliki pekerjaan masing-masing, punya kewajiban masing-masing, dan punya kesibukan masing-masing yang mungkin tidak bisa ditinggalkan. Kemudian yang kedua, pembelajaran dari rumah menjadi aktivitas orang tua dan juga anak. Jadi nggak bisa anak itu kita kasih kegiatan, kemudian mereka mengerjakan sendiri. Tentu akan sangat diperlukan peran orang tua di sini untuk dalam tanda kutip menggantikan peran guru yang biasa dilakukan di sekolah. Kemudian yang ketiga, tema pembelajaran yang diberikan ini harus fleksibel. Jadi mungkin kalau sebelum masa pandemi, di sekolah pasti sudah menyiapkan rencana kegiatan bulanan, mingguan, harian, dan juga tema-tema besar yang harus dilaksanakan. Tetapi untuk saat ini mungkin kita akan melakukan banyak perubahan dari rencana-rencana tersebut menyesuaikan dengan kondisi, dengan kebutuhan lembaga, dengan kondisi orang tua di rumah juga. Kemudian slide selanjutnya. Ya, jadi asesmen selama pandemi yang terjadi di PAUD ini kita berpedoman juga dari National Association for the Education of Young Children atau NAEYC Standards, menekankan kerjasama dengan rumah, sekolah, dan juga lembaga masyarakat untuk membangun program penilaian pembelajaran yang berkualitas. Jadi, jika sebelum masa pandemi saja kita sebagai guru, kemudian lembaga pendidikan sudah harus bekerja sama dengan orang tua dan juga dengan masyarakat, apalagi di masa pandemi seperti sekarang ini. Jadi, baik keluarga maupun guru harus terlibat dalam penilaian perkembangan anak, maupun mencari kekuatan dan kebutuhan dari anak itu sendiri. Jadi, sinergitas seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Yanina, ini tidak bisa dipisahkan. Jadi, nggak bisa kerja sendiri-sendiri. Memang kita harus saling bekerja sama antara guru, sekolah, dan juga orang tua di rumah. Dan masyarakat juga harus suportif, mendukung kebijakan yang saat ini berlangsung di negara kita. Dan selanjutnya, ya, tadi disampaikan oleh Ibu Yanina bahwa kami menyarankan ada 3 jenis catatan, 3 jenis asesmen yang bisa dilakukan di masa pandemi, di masa BDR saat ini ya, belajar dari rumah. Yang pertama ada catatan anekdot, yang kedua ada checklist, kemudian yang ketiga ada portfolio anak. Dan jangan dilupakan di sini adalah observasi tetap dilakukan. Walaupun saat ini mungkin terjadi pergeseran yang dulu biasanya kita melakukan observasi adalah guru di sekolah, namun saat ini yang melakukan observasi atau yang menjadi observer utama mungkin saat ini adalah orang tua. Guru hanya mendapatkan kesempatan mungkin sedikit untuk saat ini karena anak-anak belajar di rumah bersama dengan orang tua. Jadi bagaimana catatan anekdot ini dilakukan? Kita lihat slide selanjutnya. Oke, anecdotal record di sini adalah catatan kejadian khusus yang merupakan uraian tertulis mengenai perilaku yang ditampilkan oleh anak dalam situasi khusus. Ya, ini menurut pendapat Nugraha tahun 2020.
Di sini kemudian juga dijelaskan catatan anekdot menjelaskan sesuatu yang terjadi secara nyata atau sesuai dengan apa yang dilihat dan didengar, kemudian dengan cara yang objektif tanpa ada unsur prasangka dan juga tidak menduga-duga. Kemudian catatan anekdot juga menceritakan bagaimana, kapan, dan di mana terjadinya peristiwa tersebut, serta apa yang dikatakan dan dikerjakan anak. Ini kita catat dengan sebenar-benarnya, tanpa ada menduga-duga. Misalnya kita tulis anak tersebut tidak mau melakukan kegiatan karena dia malas. Jadi tidak boleh ada unsur kata-kata yang melabel atau menjudge seperti itu. Jadi kita tulis dengan sebenar-benarnya. Misalnya si A mengerjakan tugas sambil tiduran. Ya sudah, kita tulis dia sambil tiduran mengerjakan tugasnya begitu. Jadi memang harus yang sebenar-benarnya seobjektif mungkin yang kita catat. Kemudian pada catatan anekdot, pengamat dapat mengamati perilaku anak secara bebas tanpa dibatasi hanya satu perilaku. Jadi yang kita catat benar-benar keseluruhan dari yang apa kita amati. Kemudian tidak hanya misal kita pilih yang baik-baik aja deh yang dicatat gitu. Tidak seperti itu, tapi semuanya kita catat. Oke, selanjutnya. Oke, tujuan dari catatan anekdot di sini yang pertama, kita bisa memperkuat pemahaman guru terhadap setiap anak sebagai suatu pola atau munculnya profil anak. Kemudian dari situ kita bisa memunculkan situasi belajar yang lebih tepat untuk memunculkan dan memunculkan perilaku yang diharapkan dan juga mencegah munculnya kembali perilaku yang kurang tepat tersebut. Jadi ini berhubungan dengan perencanaan pembelajaran selanjutnya atau stimulasi selanjutnya yang bisa diberikan guru. Oke, selanjutnya. Oke, di sini kita berikan contoh format catatan anekdot dan kami tekankan bahwa ini sangat mungkin divariasikan atau dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan juga kondisi lembaga masing-masing. Mana yang paling memungkinkan bagi suatu lembaga, mana yang paling efektif untuk dilakukan guru, ini sangat mungkin untuk disesuaikan. Jadi di sini contohnya, catatan anekdot ini bisa berupa tabel yang berisi data nama peserta didik, usianya, tanggal pengamatannya, kemudian nama guru yang mengamati, dan di sini bisa ditulis juga ketika itu ada keterangannya, ada kamar anak, ini misalnya lokasi kejadian yang diamati, kemudian di sini ada waktunya, kemudian juga kejadian apa. Dan diingat, ini benar-benar kita tulis sesuai dengan apa yang terjadi pada saat itu. Tadi ya, unsurnya adalah objektif, tidak ada prasangka atau menduga-duga. Kemudian selanjutnya, yang kedua adalah daftar checklist atau checklist perkembangan. Seperti apa checklist yang dilakukan selanjutnya? Ya, checklist di sini adalah cara menandai ketercapaian indikator tertentu dengan tanda-tanda khusus. Tanda-tanda khusus itu dapat berupa centang, huruf, atau simbol tertentu. Ini juga dikembalikan lagi kepada lembaga masing-masing, seperti ciri khas lembaga itu, atau memang sudah lambang-lambang tertentu yang memang sudah digunakan di lembaga itu tidak masalah. Tapi intinya adalah itu sebagai tanda indikator mana yang sudah dicapai oleh anak. Kemudian, checklist juga dapat dipakai untuk mengakses anak didik, yaitu kinerjanya, produknya, maupun prosesnya. Jadi, biasanya kita sudah menyiapkan indikator apa. Misal saat anak itu melakukan kegiatan, indikator yang kita harapkan muncul itu apa, itu kita bisa tulis di daftar checklist untuk kemudian membantu proses pengamatan kita selama kegiatan berlangsung. Ya, kemudian di sini checklist perkembangan bisa dan juga boleh didesain atau dirancang oleh guru sendiri dan atau lembaga. Kemudian kita bisa juga melibatkan ahli yang terlibat di suatu lembaga dalam bidangnya, yang sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Dan selanjutnya, ini adalah contoh skala penilaian dalam checklist. Dan ini ada 4 kriteria di sini yang kita contohkan. Di sini misalnya ada BB, ya biasanya belum berkembang keterangannya, itu apabila anak melakukannya harus dengan bimbingan atau dicontohkan oleh guru, atau mungkin belum bisa melakukan sama sekali, itu bisa menggunakan kriteria belum berkembang. Kemudian ada juga mulai berkembang, keterangannya tentang bila anak melakukannya masih harus diingatkan, atau masih dibantu oleh guru, kemudian berkembang sesuai harapan, dan juga berkembang sangat baik. Ini kami kembalikan lagi kepada lembaga masing-masing, karena biasanya sudah memiliki pola tersendiri, tapi dipastikan kriteria ini penjelasannya harus jelas. Jadi memang sekolah atau lembaga sudah memiliki kriteria yang ditentukan
seperti apa, misalnya BB, MB, BSH, BSB, itu juga bisa disesuaikan. Misalnya kalau berkembang sangat baik, masih bingung seperti apa, kita bisa tulis saja berkembang. Berarti memang anak tersebut sudah menguasai keterampilan yang kita harapkan. Seperti itu. Selanjutnya. Ya, ini contohnya checklist perkembangan anak. Ini formatnya. Jadi ada di sini ada aspek perkembangannya, lingkup perkembangannya, ada nilai agama dan moral, ada fisik motorik, kognitif, bahasa, sosial emosional, dan juga ada aspek-aspek seni yang mungkin terlibat dalam kegiatan kita juga bisa lihat ya. Kemudian di sini ada nama anaknya, jangan lupa, kemudian minggu keberapa itu diamati, kemudian kelompoknya, kemudian bulannya, tahun pengamatannya, itu bisa kita cantumkan dalam format checklist kita. Kemudian ada kolom indikator di sini. Kita bisa sesuaikan indikator apa yang ingin kita amati dalam kegiatan anak. Kemudian dari hasil pengamatan kita bisa menentukan anak tersebut melakukannya sesuai dengan kriteria yang mana yang dicapai. Dari situ kita bisa memberikan tanda checklist. Oke, selanjutnya. Oke, ini contoh untuk checklist untuk satu kelas. Oke, jadi untuk checklist satu kelas di sini bisa disebutkan nama-nama anaknya, kemudian masih sama formatnya, kan tetapi dalam pengisiannya kita bisa langsung mencantumkan kriteria yang dicapai. Jadi mungkin kalau tadi checklist satu-satu itu agak terlalu banyak di tabelnya, di kolomnya, karena ini untuk satu kelas, jadi kita bisa langsung mencantumkan kriteria yang sudah dicapai, atau perkembangan yang sudah dicapai. Misalnya ini tadi, sesuai harapan, mulai berkembang, dan juga sebagainya. Selanjutnya, ya, yang ketiga adalah portfolio. Jadi ini biasanya adalah kumpulan hasil karya anak. Oke, selanjutnya. Jadi portofolio PAUD ini digunakan untuk mengamati perkembangan hasil karya anak, dan juga merekam berbagai unjuk kerja atau bukti nyata hasil belajar dalam rangka melakukan evaluasi dan juga penilaian. Jadi kita mengamati hasil karya anak mulai dari proses membuatnya sampai dengan hasil akhirnya. Ini data yang sudah dikumpulkan itu baik berupa checklist, catatan anekdot, dan juga hasil karya itu bisa dikumpulkan dalam satu berkas. Kalau di sekolah biasanya kita punya hasil-hasil karya anak bisa dari awal bulan sampai akhir bulan, atau tadi kalau kita bikinnya per minggu, kita kumpulkan itu dalam satu minggu, maka kita bisa melihat bagaimana proses, misalnya sama-sama dalam satu minggu ada 3 kali kegiatan kolase, misal dari awal, oh dia masih menempelnya masih baru 3 kali nempel, tiga kertas kolase yang ditempel, kemudian akan terlihat perkembangannya. Jika itu menunjukkan perkembangan yang baik, maka itulah pentingnya ada portofolio dalam asesmen kita, karena kita bisa melihat perkembangan anak melalui hasil karya dan juga unjuk kerja anak. Kalau dalam unjuk kerja, misalnya kita punya catatan dari hari ke hari, kita lihat, oh dari yang tadinya masih malu-malu, lama-lama jadi percaya diri, misalnya begitu. Kemudian dari checklist juga kita lihat konsistensinya. Misalnya dari yang pertama belum berkembang atau belum muncul, kemudian nanti lama-lama ketika kita melihat dalam rentang waktu tertentu akan terlihat perkembangannya. Apakah perkembangannya menuju tren yang positif atau menuju tren yang negatif, itu nanti akan menjadi bahan analisa untuk atau pendidik anak usia dini. Selanjutnya, ya, isi dari asesmen portofolio itu sendiri, tadi sudah disebutkan ada hasil kerja anak, kemudian untuk pembelajaran di rumah saat ini ada dokumentasi dari orang tua, itu bisa berupa foto, video, atau foto hasil karya anak itu sendiri. Kemudian ada data kesehatan anak yang juga kita tetap berkewajiban untuk memantau, walaupun saat ini belajar dari rumah ya. Kemudian ada juga dokumentasi dari guru ini jika dilakukan di sekolah. Ya, kemudian dua hal yang diamati ini adalah dalam portofolio tadi ya, tentang prosesnya dan juga hasil karyanya. Proses anak mengerjakan karya tersebut dari awal, persiapan, proses, sampai kemudian hasil karyanya. Jadi tidak bisa seperti kata tadi Bu Yanina, kita tidak bisa hanya melihat hasilnya, tapi kita juga perlu melihat prosesnya. Karena dari proses ini, kita akan mendapat banyak sekali data tentang perkembangan anak itu sendiri, mulai dari belajarnya, perkembangan tadi, aspek-aspek perkembangannya, kita bisa melihat dari proses. Kemudian untuk hasil, kita tadi bisa untuk membandingkan dari hasil, misalnya pertama kali anak tersebut mengerjakan kegiatan art and craft misalnya, dari hari pertama sampai
akhir bulan gitu misalnya dalam 1 bulan kita lihat, akan terlihat perkembangannya ketika kita melihat hasil karyanya juga. Kemudian selanjutnya, ya, ini contoh dokumentasinya ya untuk portfolio ketika belajar di rumah. Ada kegiatannya, ini ada kegiatan menempel, ada mewarnai, kemudian yang di sini mewarnai menggunakan krayon, kemudian yang sebelahnya lagi ada mewarnainya sudah menggunakan alat yang lain, menggunakan sikat dengan media yang berbeda juga. Dari kegiatan-kegiatan ini, ketika guru mengumpulkan kegiatan itu, maka bisa dianalisis dan diolah dalam hasil portfolio anak. Ya, jadi data-datanya bisa mendukung guru dalam melakukan pengamatan perkembangan anak. Selanjutnya, ya, ini contoh asesmen pada masa pandemi yang diterapkan di laboratorium kami di TPK Aceria. Jadi di sini kita menggunakan format tabel, kemudian tadi ada nama, ada usia, kemudian hari dan tanggal pengamatan. Di sini kenapa tidak per hari? Karena kita mengetahui bahwa saat ini kita sama-sama sedang dalam masa adaptasi dari belajar di sekolah menjadi belajar di rumah. Jadi baik guru, lembaga, maupun orang tua sama-sama sedang dalam masa adaptasi. Jadi tidak bisa langsung disamakan bahwa kalau di sekolah bisa kok sehari itu langsung selesai satu kegiatan bahkan lebih. Tapi ketika di rumah, satu kegiatan untuk 1 minggu pun belum tentu bisa diselesaikan, belum tentu bisa dikerjakan, karena ada banyak faktor tadi seperti mungkin orang tua sibuk, atau mood anak yang sedang, aku nggak mau ngerjain gitu, seperti itu. Akan selalu ada kendala-kendala yang tidak terduga ketika pembelajaran itu saat ini berada di rumah. Jadi, kita di sini menentukan asesmen untuk per minggu, ya, karena di sini juga bergantung dari hasil laporan yang kita peroleh. Jadi contohnya dari hasil narasi tadi yang seperti dicontohkan di depan, kita bisa memilahnya menjadi beberapa aspek perkembangan yang muncul atau kegiatan yang muncul. Misalnya di sini juga asesmen yang dilakukan ini tidak hanya juga dari foto ataupun video yang dikirimkan, tetapi juga ada juga voice note misalnya. Dan kita bisa dengarkan voice note itu, kita catat, oh ternyata anak ini sedang membaca doa niat berpuasa, kita tulis, oh berarti maksudnya kan nilai moral dan agama, masukkan di situ. Kemudian ada juga melafalkannya, oh ternyata bersama-sama dengan ibu, kita tulis juga. Kemudian adalah ketika kita masih kurang mendapatkan informasi, kita bisa melakukan chat WA, atau bisa SMS, bisa juga telepon untuk menambah data yang kita perlukan. Dari situ kita bisa menambahkan, oh di aspek nilai moral dan agama, dia juga sedang melaksanakan latihan puasa Ramadan setengah hari. Nah, jadi kita bisa memasukkan itu. Jadi, ketika kita merasa ada data yang kurang, itulah pentingnya kerjasama antara guru dan orang tua. Orang tua di sini yang saat ini menjadi observer utama, juga menjadi orang yang memiliki data selengkap-lengkapnya dan sebenar-benarnya tentang anak. Jadi kita bisa meminta datanya kepada orang tua dengan cara tadi bisa telepon, bisa chat WhatsApp, atau ada video conference yang ketika disepakati antara guru dengan orang tua itu bisa dilakukan. Kemudian selanjutnya ketika anak tersebut melakukan kegiatan di sini contohnya bermain Lego, di sini kita bisa melihat aspek-aspek yang muncul. Tadi sudah dinarasikan, terus kita pilih lagi, oh ternyata ada aspek kognitif yang muncul yang kelihatan. Kemudian ada aspek motorik juga yang kelihatan. Ada juga aspek sosial, emosional yang kelihatan di sini. Kita bisa catat itu, kita masukkan ke dalam tabel, jadi kita akan memudahkan kita dalam menganalisis. Seperti itu. Selanjutnya. Oke, jadi ini analisis dari foto kegiatan anak. Tadi ketika kita sudah memilah-milah, maka kita akan menyesuaikan dengan checklist yang sudah kita siapkan tentang indikator. Dalam menentukan kegiatan, tentu kita sudah memiliki indikator. Ataupun ketika kegiatan yang muncul tidak sesuai dengan indikator, maka kita lihat hal yang muncul itu masuk ke dalam indikator yang mana. Dari situ kita bisa masukkan di sini, kemudian aspek apa, kemudian tadi, daftar checklist yang sudah kita miliki akan menjadi penentu kriteria. Dia sudah tahap perkembangan yang dicapainya itu sudah sampai mana. Di sini misalnya berkembang sesuai harapan, kita cantumkan di sini. Kemudian, selanjutnya di bawahnya juga ada kegiatan menyiram tanaman. Mungkin guru tidak memberikan kegiatan tentang menyiram tanaman, tapi ketika orang tua melaporkan itu, maka itu akan menjadi bahan kita untuk melakukan asesmen juga. Jadi, sebagai guru saat ini memang kita tidak bisa rigid atau sangat terpaku dengan RKH yang kita berikan. Misalnya kita memberikan kegiatan untuk minggu ini seni, kemudian fisik motorik, dan juga kegiatan keagamaan misalnya. Tapi yang dilakukan kegiatan life skill,
tidak apa-apa, itu tetap menjadi bahan asesmen kita. Jadi, semua data yang diberikan oleh orang tua adalah menjadi bahan asesmen kita. Jadi, kita tidak usah pilih-pilih, Bu, saya maunya itu mana yang kegiatan yang kemarin, yang hari Senin. Nggak bisa seperti itu. Tapi apapun, walaupun itu tentang makan, anak mencuci tangan, itu tetap menjadi bahan asesmen kita. Karena nilai life skill dan juga mungkin karakter-karakter yang muncul di rumah itu akan jadi sangat bermanfaat bagi dalam melaksanakan asesmen. Selanjutnya, ini adalah contoh tadi, kalau tadi dari foto, orang tua juga biasanya mengirimkan video kegiatan anak. Jadi kita juga melakukan analisis video. Setelah kita narasikan dalam catatan anekdot, kita juga bisa memilah indikator mana yang muncul dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan anak. Dari sini sama prosesnya seperti pada saat menganalisis foto, kita lihat indikator yang muncul apa, kita lihat lagi checklist indikatornya, kemudian yang muncul apa, kriteria yang dicapai, kemudian kita tuliskan di sini. Ya, kemudian di sini juga ada kegiatan ibadah yang dilakukan, kita juga tulis di sini. Jadi kita kalau sumbernya video mungkin kita lebih mudah untuk mengamati karena itu lebih real. Kalau foto kita masih membutuhkan lagi informasi tambahan dari orang tua untuk menjelaskan foto tersebut. Tapi kalau dari video mungkin kita sudah bisa melihat lebih jelas. Kemudian kalau masih ada yang kurang tadi boleh kok kita bertanya lagi kepada orang tua gitu. Ya. Kemudian selanjutnya ya, jadi ketika kita sudah melakukan tadi analisis dari foto, video, ataupun catatan yang dikirimkan orang tua, kita bisa melakukan rekap dari checklist baik mingguan dan juga sampai pada checklist selama 1 bulan. Jadi di situ kita bisa melihat konsistensi capaian perkembangan anak. Jadi di sini ada rekap hasil penilaian ketercapaian perkembangan bisa berdasarkan STPPA atau standar tingkat pencapaian perkembangan anak, atau juga indikator yang dimunculkan bisa disesuaikan dengan lembaga masing-masing atau disesuaikan dengan kebutuhan lembaga masing-masing. Jadi mungkin tidak sama antara satu lembaga dengan lembaga yang lainnya. Bahkan antara satu anak dengan anak yang lainnya itu juga bisa saja berbeda, mengingat pembelajaran di rumah saat ini, laporan kegiatan yang diberikan orang tua itu tidak seragam, kegiatannya tidak sama. Jadi, guru di sini harus jeli menentukan indikator apa yang muncul. Tuh ya. Jadi ketika ini contohnya adalah rekap checklist perkembangan untuk per minggu. Di sini contohnya minggu keempat di bulan April. Kita lihat konsistensinya dari yang asesmen kita lihat mungkin hari per hari, apa yang muncul. Kemudian di sini kita bisa masukkan checklistnya. Di sini untuk aspek nilai agama dan moral, kemudian ada aspek fisik motorik, ada aspek kognitif, kemudian ada bahasa juga, sosial emosional juga, itu kita cantumkan di situ. Ya, selanjutnya, ketika sudah dilakukan rekap per minggu, kita bisa melakukan rekap selama 1 bulan. Dari hasil per minggu ini kita lihat konsistensinya. Dari situ kita juga bisa langsung tadi ya, langsung kepada kriteria yang dicapai per bulannya. Jadi misalnya selama 6 bulan, atau per 3 bulan, atau per 4 bulan, itu tergantung lembaga masing-masing, kita akan menjadikan ini sebagai bahan untuk penyusunan laporan perkembangan anak. Ya, selanjutnya. Oke, jadi dari hasil rekap tadi akan terlihat pemetaan kekuatan dan juga rekomendasi terhadap anak. Ya, contohnya dari tadi checklist yang misalnya kita per 6 bulan atau per 4 bulan. Jadi kita akan melihat dari aspek perkembangannya, kita lihat kekuatan dan juga rekomendasi yang kita berikan kepada orang tua. Contohnya ketika kekuatan ini berisi tentang indikator-indikator atau kemampuan-kemampuan apa yang berkembang baik pada anak yang sudah dikuasai oleh anak. Ya, dari sini kita jelaskan seperti apa pencapaian anak di situ. Kemudian untuk perkembangan yang belum konsisten atau belum muncul, belum terlihat, itu kita bisa masukkan di kolom rekomendasi. Jadi kita bisa memberikan penjelasan seperti apa perkembangannya yang masih memerlukan stimulasi lebih dari orang tua. Kemudian kita juga bisa berikan saran apa, kegiatan apa yang bisa dilakukan orang tua di rumah untuk mendukung pencapaian perkembangan anak yang masih memerlukan stimulasi lebih. Selanjutnya. Oke, jadi itu tadi contoh
asesmen menggunakan tiga jenis asesmen ya. Tadi ada catatan anekdot, kemudian ada checklist, ada juga portfolio. Dan kami tekankan lagi, ini disesuaikan kepada lembaga masing-masing ya, karena ada lembaga yang mungkin sudah settle dari segi komunikasi antara orang tua dengan sekolah, sudah rutin ada pertemuan online misalnya, tapi ada lembaga yang mungkin masih butuh, misalnya guru datang ke rumah satu-satu, itu tentu akan disesuaikan lagi dengan kondisi lembaga saat itu. Jadi, untuk lebih jelasnya tentang bagaimana penyusunan dari ketiga jenis asesmen tersebut, saat ini mahasiswa sudah menyiapkan video untuk sama-sama kita saksikan tentang bagaimana penyusunan asesmen anekdot, dan checklist, dan juga portfolio. Jadi silakan kakak mahasiswa untuk menampilkan, dan Bapak Ibu peserta sekalian, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak dan Ibu sekalian. Kali ini kami para mahasiswa PG PAUD UNJ akan menjelaskan tentang beberapa contoh implementasi asesmen yang tadi sudah dipaparkan sebelumnya. Yang pertama ada catatan anekdot untuk mencatat perilaku anak pada situasi khusus. Yang kedua, ada checklist perkembangan atau daftar checklist untuk melihat pencapaian anak sesuai dengan indikator. Yang ketiga adalah portofolio untuk mengamati hasil karya anak. Selamat menonton! Halo semua, perkenalkan, nama saya Dea Desita. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengajak Anda untuk sama-sama melihat bagaimana cara membuat catatan anekdot. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, catatan anekdot merupakan uraian tertulis mengenai perilaku yang dilakukan anak dalam situasi khusus. Berarti dalam kasus ini, kita setidaknya harus punya penggalan dokumentasi anak. Kalau begitu, saya akan memperkenalkan kepada saya, Abi Lemon. Yang kali ini, penggalan videonya akan kita jadikan sebagai dokumentasi anak saat di rumah. Gimana rasanya? Enak. Enak? Rasanya banana sepertinya. Rasanya banana sepertinya. Kan itu kentang, Bang. Setelah kita melihat video tadi, sebenarnya selain dokumentasi, yang harus kita butuhkan yaitu pertama adalah format dari catatan anekdot. Tetapi sebenarnya catatan ini bisa menyesuaikan dengan lembaga masing-masing ya. Berikut adalah format catatan anekdot yang telah saya buat. Saya membuatnya dengan nama peserta didik, usia, tanggal, nama guru, dengan tabel yang berisikan tempat, waktu, kejadian atau peristiwa. Tempat dan waktunya menyesuaikan dengan kejadian atau peristiwa yang saya uraikan dengan Abel, mengunyah dengan memperlihatkan giginya sambil mengangguk-angguk. Mami Abel bertanya, "Gimana rasanya?" Abel menghentikan anggukannya, kemudian menjawab, "Enak." Abel kemudian menunjuk ke arah tempat makannya dan berkata, "Rasanya banana sepertinya." Mami Abel kemudian tertawa lalu berkata, "Rasanya banana sepertinya. Kan itu kentang, Bang." Lalu Abel kembali memakan kentang yang ia pegang di tangan kanannya tanpa berkata apapun. Di dalam penjabaran dalam kejadian atau peristiwa ini, kita patut hati-hati karena pada dasarnya catatan anekdot ini tidak boleh ada unsur prasangka atau menduga-duga. Jadi kita harus mengetikkan atau menuliskan kejadian sesuai dengan aslinya. Nah, contohnya dalam video tadi, Abel mengunyah dengan memperlihatkan dirinya sambil mengangguk-angguk. Nah, di dalam kalimatnya tidak boleh ada unsur prasangka. Misalkan Abel mengunyah makanannya dengan senang atau dengan bahagia, sambil bahagia. Nah, itu tidak boleh karena itu merupakan unsur prasangka. Lalu bagaimana cara agar kita tidak menulis dengan prasangka? Nah, salah satu dengan mengetik bagaimana wajahnya, bagaimana gerakan yang anak buat, tapi bukan dengan kalimat prasangka, tetapi dengan kalimat yang benar-benar anak lakukan. Mana mudah kan membuat catatan anak
Mari kita lihat bersama videonya. Sosisnya? Terima kasih. Kok nggak jadi? Oh iya, makasih. Bismillah. Ngom. Ya, iya 1. Sekarang pesan apa ya? Tuh, iya 1. Ya, macamnya adanya strawberry. Adanya strawberry. Ya udah strawberry aja nggak apa-apa. Ya 1. Berdasarkan video tersebut, kita akan berfokus kepada anak bayi laki-laki. Nah, dari video tersebut juga kita bisa melihat informasi-informasi yang bisa kita identifikasi untuk dijadikan analisis. Yang pertama ada aspek motorik. Yang pertama, anak sudah bisa menggenggam mainan dengan baik. Kemudian dari poster berjalannya, anak berjalan sudah baik tanpa tersambung. Kemudian yang kedua, aspek sosialnya, anak sudah mulai bermain sambil berinteraksi dengan anak lainnya. Meskipun di akhir video ia kembali bermain sendiri tanpa aturan. Kemudian anak juga sudah mulai mengambil peran sebagai pramusaji untuk membawakan makanan kepada orang tuanya, meskipun sekali lagi ia masih memerlukan arahan dari orang tuanya. Gitu. Kemudian yang ketiga, aspek bahasanya, anak sudah bisa memahami perintah atau permintaan dari orang tuanya untuk membawakan makanan. Kemudian aspek bahasa yang terakhir adalah anak sudah bisa mengajukan pertanyaan meskipun pertanyaannya masih dalam bentuk yang sangat sederhana. Kemudian terakhir ada aspek kognitif. Dari video tersebut kita juga bisa melihat bahwa anak sudah mulai mengenal jumlah 1, angka 1 dengan cara yang dia perlihatkan kepada kita adalah dengan mengacungkan jari 1 seperti ini. Dari video tersebut kita para guru bisa mengembangkan hal-hal tersebut menjadi perkembangan seperti BB yaitu belum berkembang, kemudian MB mulai berkembang, kemudian BSH berkembang sesuai harapan, dan BSB berkembang sangat baik yang mengacu kepada STTBA yang bisa kita lihat di Permendikbud nomor 137. Dokumentasi foto atau video kegiatan anak di rumah dikirim oleh orang tua kepada guru melalui pesan WhatsApp atau lainnya. Selain kegiatan bermain adalah kegiatan anak membuat karya. Ini adalah contoh hasil karya anak. Tidak lupa, orang tua juga mengirimkan foto atau video proses ketika anak sedang membuat karya. Kemudian, guru membuat catatan tentang perilaku anak sesuai dengan hasil dokumentasi tersebut. Ini adalah contoh catatan. Setiap aktivitas dan hasil karya yang anak buat kemudian dianalisa menggunakan kompetensi dasar yang terdapat pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014. Selain itu, catatan tersebut akan dikumpulkan dalam satu file yang berisi cover yaitu nama anak dan foto anak, lalu identitas anak, dan yang terakhir adalah hasil penilaian ditambah dengan skala pencapaian. Setelah dinilai, catatan-catatan tersebut dikumpulkan dalam satu wadah atau map. Setiap anak mempunyai satu, itulah yang disebut dengan portofolio. Di seri sebelumnya, jika Bapak dan Ibu masih ingat, Bu Sofi berpendapat bahwa asesmen yang pas sebenarnya ialah cerita atau catatan dari orang tua tentang kegiatan anak yang dilakukan di rumah tanpa dibuat-buat. Pure, apa yang anak lakukan terlepas dari tujuan pembelajaran. Nah, itulah dia beberapa asesmen yang dapat kita lakukan di masa pandemi ini. Yuk, sekian video dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!